Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin nastar. Ini resep ekonomis tapi rasanya enak banget. Nah, seperti apa cara buatnya? Yuk tonton terus video aku sampai selesai. Nah, di sini udah aku siapin nanas yang udah aku kupas bersih dan ini beratnya 1100 gram. Nah, lanjut nanas ini akan aku parut. Kalian juga bisa di blender ya. Nah, setelah nanasnya diparut, ini dia hasilnya, lanjut masak. Nah, ini tuang ke dalam penggorengan, kalian juga bisa pakai teflon. Lanjut di sini masukkan kayu manis yang sudah dicuci bersih. Dan aku tambahkan 1 lembar daun pandan yang udah aku cuci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut masak nanas sampai airnya menyusut. Nah, ini jangan lupa sering diaduk ya teman-teman supaya tidak mudah gosong. Nah, lanjut di sini aku mau tutup dan jangan lupa sering dilihat ya atau sering diaduk supaya tidak ada nanas yang gosong dan lanjut masak sampai airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut, di sini aku masukkan gula pasir dan aku memakai 200 gram gula pasir atau bisa disesuaikan dengan keasaman nanas ya. Kalau nanasnya asam, kalian juga bisa pakai 250 gram sampai 300 gram gula pasir dan masak kembali sampai selai nanasnya ini benar-benar matang dan tidak berair ya. Nah, setelah selai nanasnya sudah matang seperti ini bisa dites. Kalau selai nanasnya tidak mudah jatuh, ini tandanya udah matang ya. Lalu matikan api dan biarkan selai nanasnya sampai benar-benar dingin. Nah, setelah selai nanasnya benar-benar dingin, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah aku simpan semalaman ke dalam kulkas. Dan bisa lanjut dibentuk. Di sini aku menggunakan sendok takar, aku pakai yang paling kecil. Nah, ambil 1 sendok lalu bulatkan. Supaya tidak lengket, jangan lupa tangannya diolesi dengan sedikit minyak goreng. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Kalian juga bisa menimbang. Nah, menurut aku lebih cepat menggunakan sendok takar seperti ini ya. Nah, setelah semuanya selesai, ini dia hasilnya. Ini bisa langsung dipakai atau bisa disimpan dulu ke dalam kulkas. Yang pertama di sini aku masukkan 200 gram margarin dan aku tambahkan 50 gram butter. Kalau kalian full margarin aja juga boleh ya. Tambahkan 80 gram gula halus. Jangan lupa diayak ya. Dan ini kurang lebih sebanyak 8 sendok makan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nggak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata saja. Nah, setelah tercampur rata kurang lebih seperti ini ya. Masukkan 2 butir kuning telur. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Ini nggak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur rata saja. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. 50 gram tepung maizena atau 6 sendok makan. Lalu ayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Dan aku masukkan 350 gram tepung terigu protein rendah. Nah, ini aku masukkan secara bertahap ya teman-teman. Jangan lupa diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Lanjut di sini aku mau aduk menggunakan spatula. Aduk sampai tercampur rata. Dan aku masukkan sisa tepung yang tadi. Nah, ini aku masukkan semuanya ya. Lanjut aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kurang lebih seperti ini ya. Adonan sudah tidak lengket di tangan, ini tandanya adonan sudah siap untuk dibentuk. Lanjut di sini aku menggunakan sendok takar. Nah, kalian juga bisa menimbang ya. Tapi menurut aku lebih mudah menggunakan sendok takar. Dan bulatkan adonan lalu beri isian selai nanas. Lanjut bulat-bulatkan dan pastikan selai nanasnya tertutup rapat ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Dan lakukan semuanya sampai selesai.
Setelah semuanya selesai, ini dia hasilnya, dan selain nanasnya ini tidak habis ya teman-teman. Ini masih ada lebihan banyak banget, dan ini bisa disimpan lagi ke dalam lemari es. Nah, di sini udah aku siapin oven yang sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu. Oven kurang lebih selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, untuk 20 menit pertama pindah posisi loyang ya. Yang atas dipindah ke bawah dan yang bawah pindah ke atas. Dan oven lagi selama 15 menit. Jadi total pengovenan ini 35 menit ya. Nah, setelah matang lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Lanjut di sini aku mau bikin olesan terlebih dahulu. Aku siapin 2 butir kuning telur dan tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan tambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning dan aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah nastarnya sudah benar-benar dingin baru bisa dioles ya. Di sini aku mau oles 2 kali pengolesan. Yang pertama oles semua nastar lalu biarkan sampai kering. Nah, setelah kering baru bisa dioles lagi dengan olesan yang kedua. Nah, ini aku mau oles dengan olesan yang kedua ya. Pastikan olesan pertama itu sudah benar-benar kering. Oles semuanya sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai dioles, oven kembali kurang lebih selama 7-10 menit atau sesuai dengan warna yang diinginkan. Ini menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah matang, ini dia hasilnya. Biarkan sampai benar-benar dingin baru bisa disimpan ke dalam toples. Nah, setelah nastarnya sudah benar-benar dingin, simpan ke dalam toples ya. Di sini aku menggunakan toples ukuran 800 ml dan ini menghasilkan 2 toples. Nah, berat per toplesnya 460 gram, ini sudah termasuk toples ya. Dan ini ada lebihan nastar 10 biji. Nah, ini dia hasilnya. Nastarnya benar-benar enak, lumer, dan empuk banget. Resep ini cocok sekali dengan bahan-bahan ekonomis tapi hasilnya bisa enak banget. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.